Venkolau Channel, melaporkan dari Karawang foto Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Karawang, Mari Fitriana yang sedang makan bersama calon Bupati A.F. Syahpuloh dan Kajari Syaifullah menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat. Mereka menilai hal itu merupakan salah satu bentuk ketidaknetralan penyelenggara pemilihan kepala daerah, pilkada, setempat. Apapun alasannya, kegiatan makan bareng dengan calon tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara pilkada, apalagi Ketua KPU. Hal itu menimbulkan kecurigaan kami ada yang tidak beres di Pilkada Karawang, ujar salah satu warga masyarakat, Saapul, Kamis, 26 September 2024. Menurutnya, Ketua KPU Mari Fitriana harus bisa menempatkan posisinya sebagai penyelenggara pilkada secara netral. Kegiatan yang mengundang ketidaknetralan harus dihindari. Apalagi, lanjut Saapul, aktivitas makan bersama tersebut diunggah di media sosial oleh salah satu kader partai PKS, dengan caption, keterangan fotoret, bernada kampanye. Bisa-bisanya Ketua KPU seolah ikut mendukung calon, kata Saapul lebih lanjut. Dijelaskan pula, saat foto makan bersama diambil, posisi A.F. Syahpuloh sudah menjadi calon bupati. A.F. memang masih menjadi Bupati Karawang, tapi dia mencalonkan lagi dan kini sedang menjalankan masa cuti kampanye. Atas dasar itu, lanjut Saapul, Mari Fitriana mestinya bisa menghindari pertemuan khusus dengan calon dalam aktivitas apapun, kecuali kegiatan KPU. Kami sangat menyesalkan hal ini. Kemungkinan kami juga akan mengadukan masalah ini ke KPU Pusat dan Bawaslu, ujarnya. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Mari Fitriana menyebutkan, momentum makan bersama A.F. Syahpuloh merupakan hal yang tidak disengaja. Saat itu dirinya baru pulang dari Bandung seusai menghadiri pengukuhan pejabat sementara, PJS, Bupati Karawang, Tepi Wawan Darmawan di Gedung Sate. Saat dalam perjalanan, lanjut Mari, dia mampir ke res area KM 97, Tol Cipularang untuk mengisi perut. Dia masuk ke salah satu rumah makan yang ada di tempat istirahat tersebut. Ketika saya masuk sudah ada Pak A.F. Syahpuloh lagi makan bersama Pak Syaifullah, Kajari Karawang. Saya dipanggil dan diajak makan satu meja, katanya. Tak lama berselang, lanjut Mari, datang salah seorang kader PKS, Mumun. Dia menyalaminya dan minta foto bersama. Saya tak bisa mengelak dan tak menyangka foto kami bakal diupload di medsos. Yang pasti tidak ada pembicaraan apa-apa dalam kesempatan tersebut, apalagi urusan pilkada, ucap Mari. Dijelaskan pula, peristiwa itu terjadi pada tanggal 24 September 2024. Hari itu belum memasuki masa kampanye, tetapi memang A.F. Syahpuloh sudah ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon peserta Pilkada Karawang 2024. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf kepada masyarakat Karawang atas kejadian tersebut. Foto itu di tanggal 24 September 2024. Itu memang selesai saya menghadiri acara pengukuhan PJS Bupati Karawang di Gedung Sate. Memang dari pagi itu saya sudah di Bandung. Pagi itu saya hadir dulu acara KPU Provinsi, lalu kemudian bergeser ke Gedung Sate untuk menghadiri pengukuhan PJS Bupati Karawang, Pak Tepi, lalu kemudian pulang ke arah Karawang. Nah, di perjalanan pulang ya memang saya biasa mampir di rest area 97 gitu kan. Dan juga saya memang biasa makan di kedai mandiri itu gitu kan. Nah, begitu sampai, saya juga nggak menyangka di situ ternyata sudah ada rombongan Pak Bupati termasuk dengan Forkopimda gitu kan. Ya ada Pak Kajari gitu. Nah, Pak Kajari yang manggil gitu kan dengan Pak Haji Aep gitu kan untuk makan di situ gitu kan bareng, karena memang saya udah masuk situ gitu kan. Kalau saya tahu kondisinya seperti ini mungkin saya juga akan lari saat itu ya, nggak akan nyamperin gitu kan. Nah terus udahlah akhirnya pas saat mau pulang, karena nggak lama di situ ya, dan saya juga nggak ngobrol banyak karena memang lebih banyak mendengarkan aja obrolan antara Pak Kajari dengan Pak Bupati gitu. Jadi tidak ada obrolan apapun gitu kan tentang pilkada apalagi gitu kan. Lalu kemudian Bu Mumun meminta foto gitu kan bareng. Ya saya pikir juga hanya foto biasa dan tidak akan beliau upload, saya pikir gitu kan. Nah ternyata kan beliau upload dia dengan caption seperti itu ya, dan itu cukup meresahkan masyarakat gitu. Yang jelas dari kronologis kejadian dan juga proses foto tersebut tidak ada sama sekali indikasi
bahwa saya memang sengaja datang ke situ gitu kan, sengaja melakukan pertemuan itu gitu kan. Kalau misalkan bertemu saat pengukuhan PJS Bupati Karawang di Gedung Sate, karena memang kita masing-masing memenuhi undangan gitu. Ada undangan untuk Bupati, lalu kemudian Sekda, Kajari, Kapolres, Dandim, dan juga di situ KPU dan Bawaslu. Bu, izin Bu, tadi kan Ibu menceritakan secara detail ya. Mungkin kalau Obik bisa percaya mungkin ya dengan apa yang Ibu katakan, tapi mungkin publik kan beda lagi. Nah, kira-kira apa yang bisa membuktikan kalau omongan tadi yang Ibu sampaikan itu benar Bu? Ada nggak? Ada atau dokumentasi yang memperkuat omongan Ibu tadi biar publik merasa oh benar KPU Karawang itu memang benar-benar menjaga netralitas. Iya, nah itu di hari itu di tanggal 24 September seperti yang saya tadi sampaikan bahwa saya itu hadir di 2 acara gitu. Yang pertama pagi-pagi sekali itu hadir di acara deklarasi kampanye damai yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Barat gitu kan. Nah ini foto-fotonya juga ada gitu kan saat saya hadir gitu kan, tapi memang baru terupload malam tadi gitu kan. Ini waktu saya pagi-pagi tanggal 24 itu. Lalu kemudian siangnya bergeser di acara pengukuhan PJS. Nih. Berarti benar ya Ibu emang tidak niat ke pertemuan tersebut ya, pertemuan sama calon bupati? Iya, sama-sama kebetulan lah ada di situ. Dan Bu Mumun pun gitu kan, itu kan sama-sama tidak sengaja juga akan ketemu di situ. Beliau baru pulang dari Kunker kunjungan kerja ke Bapenda Jawa Barat gitu. Jadi ketemu di situ gitu kan, dan memang kebetulan ya kedai makan itu kan memang yang jadi favorit banyak orang ternyata gitu kan. Nanti kalau saya ngomong kedainya apa nanti Jadi disangka endorse lagi iklan gitu kan. Oke, siap. Terakhir Bu, pesan bagi masyarakat Karawang biar lebih meyakinkan lagi kalau KPU Karawang emang benar-benar menjaga netralitas Bu. Ya, artinya kan pemahaman tentang netralitas ini ya harus dipahami secara komprehensif gitu ya. Masyarakat kan harus juga melihat gitu kan proses ini, bukan hanya sekedar melihat foto gitu. Kalau misalkan mau dinilai tidak netral, mungkin dari awal saya sudah berpihak kepada salah satu gitu kan, dan akan mempersulit salah satu lainnya kan gitu ya. Tapi kan tidak, semua kami layani dengan baik gitu kan. Kami sebagai penyelenggara melayani dengan baik. Bisa ditanyakan kepada rekan-rekan anggota yang lain maupun kepada sekretaris, kepada staf di kantor sekalipun, ketika akan memasuki masa pendaftaran pasangan calon, itu selalu saya sampaikan, saya ingatkan bahwa kita sebagai penyelenggara, baik kami yang di komisioner maupun rekan-rekan yang di sekretariat, itu harus melayani semua secara baik, secara maksimal gitu kan, melayani siapapun yang datang, entah itu untuk meminta informasi ataupun untuk pemenuhan administrasi gitu kan. Nah, selama proses pendaftaran dilakukan, boleh dilihat oleh masyarakat ya, di channel YouTube-nya KPU itu masih dengan jelas ada gitu kan, tersimpan proses pendaftaran. Bagaimana di tanggal 28 kami menerima pasangan Pak Haji Aib dan Pak Haji Maslani. Lalu di tanggal 29-nya kami melayani Pak Haji Acep Jamhuri dan Teh Gina Fadlia Suara gitu kan. Bagaimana gitu? Apakah ada salah satu pihak yang kami kesampingkan, kami tidak layani dengan baik? Kan tidak ada gitu. Semua kami layani dengan baik dan dengan maksimal gitu, dengan penyuguhan yang sama gitu kan, dengan layanan administrasi yang sama, dengan juga penyambutan yang sama gitu. Tidak ada satupun yang kami bedakan gitu. Artinya di situ masyarakat harus bisa lebih menilai dengan bijak gitu kan. Ketika misalkan netral, tidak netral, itu kan harus dilihat secara komprehensif gitu. Kalau misalkan kami memberikan layanan kepada salah satu pihak itu lebih, itu mungkin bisa dibilang tidak netral. Tapi kan ini kami layani dengan baik. Selama seluruh proses verifikasi administrasi, bahkan saya selalu mengingatkan ke Kadif Teknis dan ke Kasubag Teknis untuk terus memantau
administrasi yang kurang apa saja yang belum terpenuhi. Ya, saya sampai menghubungi langsung gitu kan ke tim pasangan calon gitu kan apabila ada administrasi yang belum dilengkapi gitu. Karena apa? Karena saya ingin memberikan pelayanan yang maksimal gitu kepada kedua pasangan calon ini gitu. Tidak ada yang kami layani secara spesial gitu kan. Semua kami layani dengan baik, dengan maksimal, dua-duanya gitu, dua-dua pasangan itu gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan tidak netral ya, tidak netralnya apakah hanya dari foto gitu kan. Nah, kalau misalkan dari foto itu di situ juga kan ada pakai jari. Beliau juga sama sepulang menghadiri, dan memang kalau beliau kan satu rombongan gitu kan. Nah, apakah beliau juga dikatakan tidak netral? Kan tidak juga. Beliau ya sebagai pejabat publik gitu kan, sebagai kepala Kejaksaan Negeri Karawang ya netral posisinya gitu. Dan saya pun kalau misalkan kejadiannya misalkan di hari itu Pak Kajari tidak ada di rumah makan itu, saya pun akan langsung lari sepertinya gitu. Kalau tidak, tapi karena ada Pak Kajari ya saya anggap pertemuan itu bukan pertemuan yang akan ada menjurus ke hal-hal yang negatif gitu kan. Karena ada Pak Kajari ya saya meyakini bahwa pertemuan itu gitu kan di tempat itu dengan ketidaksengajaan ya hanya memang untuk makan gitu kan, tidak ada niatan untuk hal-hal lain gitu. Seperti itu. Makasih Ibu Ketua ya. Ya, sama-sama.